Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asmawati. NPM saya 0319011036. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang keterampilan pramuka 2, di mana video ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kepramukaan di sekolah dasar. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada materi kita. Baik, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang keterampilan pramuka 2, di mana keterampilan pramuka 2 ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sandi dan morse, kedua semapor, tiga komunikasi udara, keempat simpul serta ikatan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita. Yang pertama yaitu tentang sandi dan morse. Sandi morse adalah sandi yang menggunakan kode dalam bentuk titik dan garis untuk mewakili bentuk huruf, angka, dan tanda baca, di mana simbol titik menandakan bunyi yang pendek dan simbol garis menandakan bunyi yang panjang. Sandi morse umumnya dipakai dalam teknologi radio dan telegraf, digunakan sebagai tanda bahaya dan dipelajari di dunia kepramukaan. Selain sebagai alat komunikasi, sandi morse ternyata juga sering digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Dan sandi morse ini terbagi atas 3, yaitu sandi morse huruf. Dapat kita lihat contohnya sandi morse huruf pada gambar yang ada di video ini. Kedua, sandi morse angka, dan sandi morse tanda baca. Baik, itu adalah tadi materi pertama kita tentang sandi dan morse. Sekarang kita masuk pada materi kedua yaitu semapor. Sambil melihat animasi gerakan semapor dari huruf A sampai Z, maka saya akan jelaskan apa itu semapor. Di mana semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, batang dan tangan kosong, bahkan sarung tangan. Namun kini yang umumnya digunakan adalah bendera, di mana bendera semapor ini berukuran 40 x 40 cm dengan bentuk persegi dengan warna merah dan kuning. Baik, materi ketiga yaitu komunikasi udara. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu maksud, tujuan, ataupun berita kepada pihak lain dan mendapat respon atau tanggapan sehingga kedua pihak mencapai pengertian yang maksimal. Adapun alat komunikasi udara yang digunakan dalam kegiatan pramuka antara lain A. Komunikasi radio, B. Tanda dengan api dan asap, C. Menggunakan termin survival, D. Kain dengan kode darat dan udara. Itulah tadi materi tentang komunikasi udara. Sekarang kita lanjut pada materi terakhir yaitu simpul dan ikatan. 4. Simpul dan ikatan. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Lanjut kita masuk pada bagian A yaitu macam-macam simpul dan kegunaannya. Pertama yaitu simpul ujung tali, di mana berguna agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Kedua, simpul mati, gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Ketiga, simpul anyam, gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Keempat, simpul anyam berganda, di mana berguna untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Kelima, simpul erat, berguna untuk memendekkan tali tanpa memotong. Keenam, simpul kembar, gunanya untuk menyambung dua utas tali. Ketujuh, simpul kursi, berguna untuk mengangkat dan menurunkan benda atau orang pingsan. Kedelapan, simpul penarik, di mana berguna untuk menarik benda yang cukup besar.
9. Simpul lasso. Untuk gambar masing-masing simpul dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang kedua, yaitu macam-macam ikatan. Ikatan yang pertama yaitu ikatan pangkal, di mana berguna untuk mengikat tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Kedua, ikatan tiang. Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Ketiga, ikatan jangkar, di mana berguna untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk kering. 4. Ikatan tambat, gunanya untuk menambatkan tali pada suatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi juga mudah untuk melepaskannya kembali. 5. Ikatan tarik, gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang supaya tiang pada suatu tiang kemudian mudah untuk membukanya. 6. Ikatan turki, gunanya untuk mengikat sapu lidi setengah leher. 7. Ikatan palang, ikatan cangga, ikatan silang, dan ikatan kaki 3. Untuk gambar ikatan dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi itulah materi kita tentang keterampilan pramuka 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya dapat dilihat oleh banyak orang. Terima kasih.